Saya tidak terima cucu saya mati seperti ini. Ente yang sabar, Mbah Warso. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti! Tuh, sih, ada apa lagi nih? Saya nggak mau mayat ini dikuburin di lahan saya. Kalau semuanya tentang pembayaran, nanti biarkan Yayasan Nurul Jannah yang bayar. Adam, saya nggak butuh uang kamu. Yang saya mau ini mayat ya segera diangkat. Atau enggak, Baron, buang nih mayatnya ke sungai. Kalian jahat. Tunggu ya, sebentar. Ane minta ente bisa menahan diri, Nyai, ya. Begini, kenapa sih Anggi tidak boleh dimakamkan di sini? Kan kita bayar. Pak Ustadz, terkadang itu uang nggak segalanya. Saya sakit hati, gara-gara dia mati di lahan sawah saya jadi rugi dan berurusan sama polisi ya. Seumur-umur saya nggak pernah tuh masuk sel. Pokoknya ya, saya nggak mau tahu. Saya mau bangun ini di kuburan, di atas kuburan ini mall kalau saya mau. Sekalian saya bangun real estate di sawah ini ya. Cepetan diangkat, buang aja ke sungai, Baron. Kalian jahat. Apa kalian tidak puas melihat cucu saya mati seperti ini? Seharusnya kalian mendapat azab. Aki-aki tua, saya nggak takut sama azab. Jangankan azab, yang lebih dari azab pun saya nggak peduli. Seharusnya saya tidak membayar sewa tanah sebagai kulit tani waktu itu. Semua malapetaka ini berasal dari sana. Lebih baik istirahat dulu. Muka batu pecat banget. Biar saya bantu Anggi cari belut, ya? Yuk, Mbak. Terima kasih. Awas hati-hati. Hati-hati, Mbak. Apaan ini? Kenapa kamu pukul saya? Ini karena lo ganggu Anggi. Anggi tuh milik gua. Gua pukul lo sampai mati. Udah, stop. Tidak. Saya tidak sudi untuk menyerahkan cucu saya kepada orang berandalan seperti kamu. Berani lo ya kamu. Apa-apaan kamu? Lo kurang ajar sama gua cekal nggak boleh ngambil belut di sini. Berani lo. Aku rela kehilangan semua untuk pencaharianku daripada menyerahkan cucuku kepada orang semacam kamu. Apa-apaan kamu ini? Tahan sikat kamu! Kamu jangan semena-mena di lahan tanam di keluarga saya ya. Kamu ini cuma adik ipar saya. Kamu numpang sama saya. Kalau kamu selalu bikin ulah, kamu akan saya gantikan dengan orang lain. Ini belum selesai. Jangan mentang-mentang lo kakak ipar gua lo berani sama gua. Liatin aja. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Kimal. Saya harus kasih tahu Zen sama Adam kalau mereka harus menolong warga itu. Bapak Ibu, kalian semua tenang saja. Saya akan segera pecat adik ipar saya. Selalu bikin onar di sini. Dan saya akan menggantikannya menjadi pengawas agar Bapak Ibu nyaman kerja di sawah saya. Ya? Pak, Mbak istirahat aja. Biar Anggi nanti saya yang menolong. Ya? Ya, alhamdulillah. Berhenti! Dah! Nyai, ngapain Nyai datang ke sawah saya? Ini sawah saya. Ini sawah warisan keluarga saya. Nyai jangan ngaku-ngaku ya. Kamu yang so tau. Ngaku-ngaku lagi. Sebelum orang tua kamu meninggal, orang tua kamu itu udah menjual lahan ini ke saya. Saya punya sertifikatnya. Sini keriting. Lihat sendiri
Jadi sekarang lebih baik kalian semua pergi. Pergi kalian juga. Pergi! Pergi! Saya nggak terima ya. Saya akan laporkan kasus ini pada Pak RT. Aduh, cuma Pak RT doang yang lenje itu. Saya nggak takut. Sono laporin. Udah. Sana. Jangan sakitin kakek saya. Kalau kakek kamu nggak mau disakitin, jangan pernah ngelawan sama Nyai. Ngerti kamu? Benar. Udah. Pergi! Sono. Udah cepetan. Pergi! Ayo Bu, cepetan. Dam, kamu harus bantu warga di perbatasan, Dam, yang banyak sawahnya itu, Dam. Emang ada apa tante di sana? Si Nyai itu udah semena-mena sama mereka. Tadi ada yang lapor ke Pak RT. Katanya lahan mereka tuh diambil sama Nyai dan mereka tuh nggak boleh cari belut. Padahal kan belut itu tuh mata pencaharian mereka. Ajar itu Nyai bikin ulah lagi. Dasar janda gatel. Biar aku aja yang ada pintar. Korea, Iya. kayaknya ini tuh udah jadi kasus sengketa tanah deh. Kayaknya kita tuh harus cari pengacara yang bisa ngurus soal permasalahan tanah ini. Atau enggak gini aja deh, mendingan Eva konsultasi sama Papi Bopak, minta pertolongan sama dia supaya dia bisa cariin pengacara yang bagus. Ya udah, nanti juga Adam coba hubungin Zen deh biar bantu ngurusin. Selamat siang Nyai. Ngapain kalian orang miskin deket-deket saya sini? Sana. Nanti saya kena kuman lagi. Ini loh Nyai, apa nggak bisa dipertimbangkan dulu soal larangan untuk mereka semua ini bertani di sini? Soalnya mereka kan sudah bertahun-tahun mereka itu mencari nafkah di sini, mereka bertani, ya kan? Nah, untuk hidup mereka, kasihan dong Nyai. Kalau sampai mereka nggak bisa ada penghasilan lagi gimana? Saya selaku RT juga gimana ya? Masa Nyai tega? Waduh, Pak Rete. Pak Rete, suka-suka saya dong. Lahan ini mau saya bangun kolam renang ya. I know. Cuma kan kolam renang masih lama jadinya Nyai. Kan masih perlu proses. Ya nggak ada salahnya lah untuk sementara mereka biar aja bercocok tanam dulu. Gitu loh maksudnya Nyai. Oke, saya izinin kalian masih bertani di lahan saya. Berhubung saya bikin kolam renang yang masih lama karena arsitek yang dari Jerman itu masih sibuk, jadi kalian masih boleh bersawah di sini. Tapi dengan satu syarat, kalian harus bayar sewa. Sebelum ini, saya dan Dono dan yang lain itu sistem bagi hasil. Nah, kakek Peot, ini bagus. Kalau begitu kalian semua harus bayar sewa dan bagi hasil ke saya. Ngerti nggak? Nggak salah Nyai. Oh oke, kalau kalian nggak mau, nggak ada masalah buat Nyai ya. Baron, habisin nih, babat habis nih sawah nih, biar pada miskin. Nyai, jangan dibabat dulu. Masalah tawaran Nyai biar Anggi omongin sama para warga ya. Nah, cakep nih. Oke. Jangan lama-lama ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Astagfirullahaladzim. Mas lepasin mas. Kamu boleh teriak sekencengnya, nggak akan ada yang dengar kamu. Mas Roni tuh maunya apa sih? Aku mau cinta kamu, aku mau kamu nikah sama aku. Mas, aku ini nggak cinta sama Mas Roni. Cinta itu nggak bisa dipaksain. Tolong! Hehehe. Aku nggak bisa maksa cinta kamu, tapi aku bisa ngubah nasib kamu. Bakal aku rusak muka kamu, supaya nggak ada yang mau lagi sayang sama kamu. Aku lebih baik kamu mati dibanding kamu dipeluk sama orang lain. Ngerti nggak? Siapa aja nggak akan itu wanita itu. Berhenti! Musa, tahan. Ini ada apa sih sebenarnya? Woi, jangan lari lo! Musa. Lo nggak apa-apa kan? Mbak? Nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Tadi Roni mau bunuh Anggi, Kek. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar si Anggi. Kalau begitu kakek harus lapor pada polisi. Jangan, Kek. Dia itu orang nekat. Yang penting kan sekarang Anggi selamat. Musa yang udah nolongin Anggi tadi. Terima kasih Musa telah menolong Anggi. Iya, sama-sama Mbak. Kebetulan tadi juga ada teman saya yang menolong. Tapi dia nggak bisa mengantar sampai sini. Karena ada urusan yang lain. Udahlah bro, lu ikutin aja cara gue. Kita suruh Nyai sewain semua lahannya ke warga. Terus kita naikin sewa lahannya 2 kali lipat bro. Nah, kita store ke Nyai seadanya aja. Gila lo. Enggak. Gue gak berani. Kalau sampai tahu, bisa habis kita. Pokoknya mau lo dipecat. Cemen amat sih lu bro. Masa sama janda OKB aja lu takut? Kurang aja lo. Ngomong jangan sekata-kata lo. Gue bisa aduin semua ini Nyai. Berani lu ngaduin ini sama Nyai? Gue akan habisin lu dan keluarga. Ngatur, gue gak takut sama lu. Pergi, awas lu ya. Lihat aja nanti. Gue akan rampok seluruh harta itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Musa, Ane seneng banget karena ente sudah mau berbagi ilmu agama sama orang lain. Ane berharap dengan adanya ente di sini, insya Allah warga sudah mau meramaikan musolah lagi. Amin. Kurang aja. Masa Anggi sama orang buta kayak gitu? Ini kan sama gua. Secara fisik gua sempurna. Ngertiin aja, semakin lu nolak gua, semakin gua nekat untuk hancurin hidup lu. Enak hati gua itu. Musa, kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Siapa yang berani ngelempar batu ke sini? Syukur deh kalau kamu nggak apa-apa. Ini memang tugas saya untuk melindungi orang yang membutuhkan saya. Anggi, kamu harus berhati-hati. Firasat saya nggak enak. Teruslah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kamu. Amin. Amin. Makasih ya, Mus.
Astagfirullah. Kenapa padi-padi ini mati dan menguling seperti ini? Ini pasti ada yang sengaja merusak padi-padi ini. Ini pasti ulah kalian. Ayo aku. Kita semua itu dari tadi sibuk bertani. Lagi pula mana kita punya waktu untuk merusakin padinya Mas Damar. Nih ya, saya yakin banget kalau padinya Mas Damar itu rusak gara-gara bahan kimia. Sedangkan warga nggak ada yang punya, ya kan Kek? Dia bohong. Apa maksud kamu menuduh cucu saya berbohong? Ini buktinya. Ini dirijen penuh bahan kimia punyanya Pak Warso. Sebentar. Benar. Ini bahan kimia. Kurang ajar. Udah tua, malah kasih contoh yang nggak benar. Ini kurang ajar. Mana sih Mas Dono, dicariin dari tadi nggak ketemu-temu. Mbak, percuma lo nyariin suami lo di sini. Palingan dia juga lagi godain si Anggi. Kurang ajar, nggak ada kapoknya deh. Tuh si Anggi godain suami gue. Liatin aja, gue bakal kasih pelajaran buat perempuan murahan itu. Mbah harus banyak istirahat ya. Jangan kerja dulu, nanti badannya tambah drop loh. Iya Mbah, sebaiknya Mbah dirawat inap aja dulu di sini ya. Jangan dok, saya tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Maafin Anggi ya Mbah, gara-gara Anggi, Roni jadi tega ngelakuin hal ini ke Mbah. Masalah? Emangnya kamu ngapain sampai Mbah kamu kena masalah? Jadi ceritanya, Mas Roni itu jatuh cinta sama Anggi. Tapi ya Anggi nggak cinta sama Mas Roni. Akhirnya Anggi tolak cintanya Mas Roni jadi melakukan hal keji kayak gini sama kakek. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu tahu Mas Roni sangat mengganggu, harusnya kamu lapor polisi. Jangan. Mbah tidak mau berurusan dengan polisi. Itu pasti ribet. Mbah akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Anggi dari gangguan Roni. Kalau perlu, nyawa pun dipertaruhkan.